Ya, malam hari ini kita sama-sama mau sharing tentang belajar percaya. Kenapa sih percaya aja perlu belajar? Ternyata saya juga baru ngeh gitu bahwa ternyata untuk menjadi percaya itu pun kita mesti belajar. Belajar itu artinya apa? Nggak langsung jadi hebat dalam percaya atau luar biasa dalam kita bisa percaya, tetapi mesti belajar untuk percaya. Ini sebenarnya bukan bukan topik khotbah yang saya siapkan sebelumnya untuk Sabtu ini. Ada topik khotbah yang lainnya, tetapi beberapa hari yang lalu ketika saya saat teduh, tiba-tiba saya membaca sebuah pasal di Yohanes 11 dan di situ Roh Kudus berbicara bahwa ajarkan tentang belajar percaya. Karena hari-hari ini Tuhan mau kita belajar percaya. Mungkin bukan percaya apa yang dikatakan dunia, bukan percaya apa yang hanya dikatakan berita-berita di TV, berita-berita di sosial media, tapi lebih lagi daripada semua fakta dunia itu, percaya pada fakta sorgawi, yaitu kebenaran firman Tuhan yang tertulis di Alkitab, juga yang kita terima di dalam setiap doa-doa kita. Tuhan mau kita belajar percaya. Tuhan mau kita percaya penuh terhadap kebenarannya, karena kebenarannya tidak usang oleh kemajuan zaman, kebenarannya akan selalu sama dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Tetapi Tuhan mau kita belajar percaya, kita mau teguh dalam kepercayaan terhadap kebenaran firman itu. Saya ambil dari sini, saudara. Belajar percaya. Di Yohanes 11 ayatnya ke-15, saudara bisa baca juga, saya bacakan buat saudara. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Sekali lagi, saya ulangi, saya bacakan buat saudara. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ini ceritanya tentang Yesus sedang mau datang ke kampungnya Maria, Marta, dan Lazarus. Di perikop Lazarus dibangkitkan. Jadi banyak yang datang kepada Yesus bilang, ini Lazarus anakmu yang kau kasihi, dia sakit bahkan akan mati, seperti itu. Terus singkat cerita, Yesus sengaja menunda untuk datang ke tempatnya Maria, tempatnya Marta, yang adalah saudaranya Lazarus. Memang sengaja untuk apa? Untuk membuktikan bahwa penyakit yang diderita Lazarus ini tidak membawa kematian. Walaupun memang Yesus ini mengakui Lazarus memang sudah mati. Tetapi Yesus bilang, itu tertidur saja gitu. Nah, di sini di ayat ke-15 Yesus bilang, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu ketika banyak orang yang meminta Yesus untuk datang untuk menyembuhkan Lazarus. Karena lebih baik bagimu, supaya apa? Ada tujuannya Yesus nggak datang, yaitu supaya kita dapat belajar percaya. Karena Yesus sudah bilang, itu tidak akan membawa kematian bagimu, tidak akan membawa kematian bagi Lazarus maksudnya. Jadi nggak usah khawatir, apakah orang-orang yang Yesus katakan ini mau percaya atau enggak. Ternyata ketika Yesus datang, Marta berkeluh kesah, Maria berkeluh kesah. Nanti sudah bisa baca sendiri ya di kisah lengkapnya, bahwa andai kata engkau datang maka Lazarus tidak akan mati. Oh, dia akan bangkit kok. Iya, tapi nanti di hari kebangkitan. Masih gagal paham bahwa apa yang dikatakan Yesus bahwa Lazarus tidak akan mati, karena apa yang dialami Lazarus ini akan menyatakan kemuliaan Allah, karena dengan kejadian ini anak Allah akan dimuliakan. Tetapi mereka tidak percaya, mereka masih bimbang, mereka nggak mau belajar percaya. Makanya muncullah ayat ini gitu. Yesus sendiri yang bilang, tetapi syukur aku tidak hadir pada waktu itu, tidak hadir ketika banyak orang yang meminta Yesus datang untuk segera menyembuhkan Lazarus. Supaya apa? Mereka belajar percaya.
Percaya apa? Percaya firman-Nya bahwa penyakit yang diderita Lazarus tidak akan membawa kematian. Bahwa Lazarus tidak akan benar-benar mati. Dan itu pula yang sekarang kita alami, saudara. Hari-hari ini terkadang banyak hal yang belum kita terima dari janji Tuhan. Banyak pergumulan yang masih kita terus gumulkan. Kok Tuhan, kok belum aja ya Tuhan? Kok masih belum ada tanda-tanda terangnya ya Tuhan? Nah, hari-hari ini Tuhan mau katakan kepada saudara dan saya, ayo, penundaan ini atau mungkin mungkin belum waktunya ini bukan karena tidak akan terjadi, tetapi untuk mengajar kita terus belajar percaya terhadap apa? Terhadap firman-Nya, apapun yang telah menjadi firman Tuhan, menjadi janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita belajar percaya, sehingga setiap firman yang kita baca, janji-janji yang kita dengar, baik dari firman maupun dari setiap suara kenabian, dari setiap doa, itu tidak hanya menjadi pengetahuan, tidak hanya menjadi sebuah info saja dalam kehidupan kita, melainkan kita mau belajar percaya. Karena hari-hari ini Tuhan mau lebih lagi dipercaya, saudara. Saya lanjut, saudara. Ini dia. Mungkin hari-hari ini juga yang saudara alami ketika saudara merasa bahwa, oh ini jalanku harus yang di sini nih, my way, gitu kan. Ini jalanku, tapi ternyata jalan Tuhan berbeda dengan jalan saudara. God's way itu malah di sebelah, bukan di kanan, bukan di jalur kanan, melainkan di jalur kiri. Mungkin di jalur kanan yang saudara merasa, oh ini adalah jalanku, itu mungkin, akan banyak pintu keluar, banyak jalan keluar. Ternyata seringkali ketika kita menentukan hidup kita dengan jalan kita sendiri, itu no exit, tidak ada jalan keluar di dalamnya. Tetapi ketika kita mau belajar percaya di dalam jalannya Tuhan, ada next exit, walaupun kita nggak ngelihat ada pintu keluar, kita nggak ngelihat ada jalan keluar. Mungkin kita belum melihat itu semua, tapi percayalah, malam hari ini saya mau katakan kepada saudara, masuklah di jalannya Tuhan. Masuklah di jalurnya Tuhan. Mungkin saya merasa, masa sih, nggak mungkin sih. Belajar percaya sama janjinya Tuhan. Dari mana saudara tahu janji Tuhan? Dari firman-Nya. Dari mana saudara menerima janji Tuhan? Dari hubungan saudara dengan Tuhan di dalam doa-doa saudara. Saudara menerima janji Tuhan. Saudara menerima arahan dari Tuhan. Harus kemana saudara? Jadi mungkin ini yang saudara alami hari-hari ini. Apakah saudara kekeh atau bersikeras ada di jalurnya saudara yang ternyata itu no exit, tidak ada jalan keluar di dalamnya? Atau mulai belajar percaya, Tuhan aku mau ada di jalurmu. Walaupun saudara belum melihat pintu keluarnya, tetapi di situ ada next exit, ada jalan keluar di depan. Lanjut saudara. Nah ini dia yang nggak disukai setiap orang. Delay. Saudara mungkin kalau yang pernah berpergian dengan pesawat terbang, ketika di bandara sudah check-in, nunggu boarding, kok nggak boarding, ternyata di layar informasi bahwa pesawat yang saudara akan naiki itu delay, kan nggak senang namanya delay. Delay itu penundaan. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang senang dengan penundaan. Pinginnya tepat pada waktunya, bahkan lebih cepat. Mungkin kalau sekarang lagi nunggu THR, pinginnya THR-nya lebih cepat lah gitu, jangan ada delay gitu, jangan apapun itu. Apapun yang sedang saudara tunggu pasti inginnya tidak ada delay, betul nggak? Tetapi kalau kita berkaca di kisah Yohanes 11 tadi, terkadang Tuhan juga mengizinkan sebuah delay, mengizinkan sebuah penundaan. Ternyata ini ya Tuhan, ini my way. Ternyata bukan bukan jalan yang Tuhan taruh, tetapi berbeda. Dan kita merasa, ya tertunda lagi. Ya ada penundaan lagi. Nggak tahu ini kok beberapa hari yang lalu Tuhan taruh ini gitu. Ajar anak-anakku untuk belajar percaya. Kenapa perlu kata belajar? Karena perlu ada sebuah keteguhan hati dari kita untuk percaya, makanya perlu belajar. Nanti kita akan belajar di slide selanjutnya bagaimana kita bisa belajar percaya.
Saya buka dulu dengan sebuah kondisi bahwa itu tadi, seringkali kita ada di jalan kita yang memaksakan, terus ada di jalan kita, walaupun Tuhan menyediakan jalan yang lain. Kita merasa jalan kita yang ada jalan keluar, padahal di jalannya Tuhanlah yang ada jalan keluar. Kita merasa dalam kehidupan kita, kok delay ya, kok tertunda ya, kok belum ya, kok begini ya. Bisa jadi, ini ya saudara, ini saya bukan Tuhan dan saya tidak maha tahu, jadi bisa jadi dua kondisinya. Yang pertama memang itu faktor dari kita, yang kedua memang Tuhan mengizinkan itu semua gitu. Ada dua, saudara, penundaan ini terjadi. Kalau dari kita ya memang karena kitanya tidak ada di jalurnya Tuhan tadi, jadi ada delay gitu. Karena kita salah jalan, harus muter lagi, perlu waktu, dan itu mungkin kita anggap sebagai delay. Ada yang memang juga Tuhan mengizinkan untuk ditunda dulu karena waktunya belum tepat. Kalau waktunya sekarang nanti akan begini dan Tuhan yang maha tahu. Karena Tuhan ada di depan, dia Alfa dan Omega. Dia ada di masa depan yang tahu nanti kita gimana, seperti apa. Tetapi semua orang tidak suka dengan kata delay. Dan percayalah, di apapun masalah saudara, apapun kerinduan saudara, apabila saudara mengalami, Tuhan kok masih tertunda ya, percayalah, penantianmu tidak akan sia-sia di dalam Tuhan. Amin. Lanjut dulu. God knows what best for you. Tuhan tahu apa yang terbaik untukmu. Saya bacakan untuk saudara di Yesaya 55 ayat 19. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ini tadi, my way dan God's way tadi gitu. Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Seringkali kita yang menakar yang terbaik buat kita dengan versi kita sendiri. Sebenarnya Tuhan yang lebih tahu yang terbaik untuk kita tuh yang mana. Dan Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan-jalan Tuhan daripada jalan-jalan kita. Rancangan-rancangan Tuhan dibanding rancangan-rancangan kita. Seringkali kita merasa bahwa apa yang kita rancangkan, apa yang kita rencanakan itu sudah paling yang terbaik, sehingga kita mungkin merasa sedikit kecewa ketika tidak terjadi atau Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi. Entah apapun itu. Entah kita merencanakan, apapun lah dalam kehidupan, dalam usaha, pekerjaan, pelayanan, dan mungkin belum terjadi. Terus kita, kok programku begini ya, kok nggak ada efeknya atau apa ya. Percayalah, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan-jalan Tuhan dibandingkan jalan kita. Rancangan-rancangan Tuhan dibanding rancangan kita, dan selalu bagi Dialah yang jauh lebih mampu melakukan jauh lebih banyak dari yang mampu kita pikirkan dan doakan. Belajar percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih banyak dari yang mampu kita pikirkan dan doakan. Tuhan yang mampu memberikan jalan yang lebih luar biasa dibandingkan jalan yang kita mau tentukan. Tuhan yang merancangkan sesuatu hal yang luar biasa dibandingkan rancangan-rancangan kita. Belajar percaya, mulai percaya. Aku mau belajar percaya bahwa Tuhanku adalah Tuhan yang seperti itu. Nah, itu inti dari sharing firman Tuhan malam hari ini. Menguatkan kepercayaan kepada Tuhan itu adalah salah satu faktornya. Kita nggak bisa belajar percaya tanpa menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Nah, menguatkan itu belajar. Contoh, anak kecil belum bisa berhitung, ya harus dilatih terus berhitung sampai dia benar-benar kuat hitungannya. Belum lancar baca, ya harus terus mulai dieja beaba, beubu, babu, beaba, beibi, babi, misalnya kayak gitu. Terus dikuatkan. Begitu pula kepercayaan. Kepercayaan juga perlu terus diajar. Dan kepercayaan kita kepada Tuhan terus, biarlah terus mengalami sebuah pertumbuhan, kekuatan di dalam kepercayaan kepada Tuhan. Karena tanpa kita belajar percaya sama Tuhan, iman kita akan naik turun. Iman kita akan kadang luar biasa, kadang kita on fire, kadang kita di bawah. Tetapi ketika kita mulai terus belajar step by step, walaupun mungkin naiknya sedikit, tapi kita akan terus naik, bukan turun. Terus mengalami anugerah demi anugerah. Tapi Tuhan mau kita belajar percaya, kita menguatkan kepercayaan kepada Tuhan.
Karena inti dari percaya adalah, ini dia saudara. Percaya adalah mendengar dan taat. Jangan bilang, saudara, oh saya percaya sama Tuhan, saya percaya pada firman-Nya, tetapi saudara nggak pernah dengar, atau nggak mau dengar, apalagi taat. Jadi ketika saya merenungkan ini, ya Tuhan, ya bagaimana mau taat kalau engkau tidak dengar? Dan jangan disebut itu sebagai sebuah kepercayaan. Jadi belajar percaya adalah mulai belajar mendengar firman dan mulai belajar mentaati firman-Nya. Sekali lagi, percaya adalah mendengar dan taat. Konsep percaya adalah bukan hanya meyakini, oh ya saya percaya. Begitu, kok belum ya, dan oh percaya tapi mulai merancangkan jalannya sendiri yang tadi, yang my way dan God's way tadi. Terus ketika ada delay, ada penundaan, kita merasa, aduh jangan-jangan nggak jadi, jangan-jangan begini. Kita mulai khawatir, kita mulai lemah imannya, mulai turun kepercayaan kita. Sedangkan Tuhan mau mengajar kita belajar terus percaya. Artinya belajar terus mendengar dan taat. Bagaimana bisa percaya itu dengan terus mendengar dan taat. Bukan hanya mendengar, tetapi juga melakukannya. Ini dia saudara. Dalam perjanjian baru, kata taat ditulis dengan hupakoyo. Hupakoyo itu yang berarti mendengar dengan penuh perhatian. Jadi ketika saudara tahu bahwa percaya itu timbul dari pendengaran. Iman, kepercayaan timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Nah, pendengaran akan firman Kristus itu adalah ketika saudara mendengar firman-Nya, mendengar firman Tuhan, mendengar firman Kristus dengan apa? Dengan penuh perhatian. Tidak selewat. Itu baru saudara bisa percaya. Ketika saudara hanya selewat, oh ada janji Tuhan, didoain luar biasa pun hanya selewat. Udahlah, sudah biasa saya dengar. Saudara tidak sedang hupakoyo. Hupakoyo yang artinya taat itu adalah saudara mendengar tetapi dengan penuh perhatian, sehingga apa? Dimampukan untuk apa? Melakukan. Taat itu adalah dimulai dengan mendengar dengan penuh perhatian. Tidak mungkin kita bisa taat dengan firman-Nya, taat dengan arahan Tuhan, tuntunan Tuhan, tanpa kita terlebih dahulu mendengar arahannya, mendengar tuntunannya dengan penuh perhatian. Artinya gini, belajar percaya adalah belajar mendengar dengan penuh perhatian. Ulangi ya, belajar percaya adalah belajar mendengar dengan penuh perhatian. Mendengar apa? Firman-Nya. Mendengar apa? Arahan dan tuntunannya. Lanjut. Ini konsepnya seperti ini. Di Yohanes 10 di perikop gembala yang baik, Yesus sendiri yang menganalogikan dia gembala dan kita domba. Di Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi gembala, suara gembala didengar oleh domba-dombanya. Dan domba-dombanya mengenal suara gembalanya dan mengikut. Karena domba-dombanya mendengar dengan penuh perhatian. Kata mendengarkan di sini pakai kata hupakoyo, yang artinya mendengar dengan penuh perhatian. Domba-dombaku mendengar dengan penuh perhatian suaraku. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan kata mengikut ini juga ini ada punya artian khusus, saudara. Kata mengikut ini dari kata mengikuti, di ayat 27 ini pakai kata akoloteo yang berarti mengikuti dari dekat dengan ketaatan dan tanpa ditunda. Jadi ketika saudara dengar dengan penuh perhatian, saudara akan dimampukan untuk mengikuti suara itu dengan sangat dekat, dengan ketaatan dan tanpa ditunda-tunda. Enggak, udah dengar firman-Nya, udah dengar arahannya, dengar tuntunannya, ya udahlah Tuhan, ntar aja lah. Ya udahlah Tuhan, misal ini firman-Nya, ampuni, karena pengampunan itu akan memberkati hidupmu. Nah, saudara dapetin firman pengampunan, baik yang saudara baca dari Alkitab, maupun saudara dengar mungkin dari hamba Tuhan, ataupun saudara berdoa dan Roh Kudus menyatakannya kepada saudara. Tetapi saudara ketika hanya
mendengar biasa, tidak hupakoyo, tidak mendengar dengan penuh perhatian, saudara nggak akan bisa mengikuti suara itu. Tidak bisa mengikuti dari dekat dengan ketaatan dan tanpa ditunda. Tetapi ketika saudara sudah hupakoyo, saudara mendengar dengan penuh perhatian, saudara mampu taat dengan arahan suara itu, saudara dimampukan untuk bergerak dengan tuntunan dari suara itu. Saudara dapat mengikuti dari dekat dengan ketaatan tanpa ditunda. Itu pun yang terjadi di domba, saudara. Domba-domba itu mendengar suara gembalanya. Ketika ada orang asing memanggil domba, aduh saya ada videonya, cuman nanti kapan-kapan kita lihat ya. Jadi ketika ada di Australia itu di luar negeri di Australia, gembalanya manggil domba-dombanya. Kalau memang itu dombanya datang berhimpun. Tetapi ketika ada orang asing dengan suara yang sama, siulan yang sama, itu nggak mau datang si domba-domba. Padahal siulannya sama, pakai siulan gitu manggilnya gitu. Dan orang asing, domba-domba itu nggak mau datang. Tetapi ketika memang gembalanya, domba-domba itu langsung berhimpun, langsung berkerumun. Dan ketika pintu kandang dibuka, langsung mengikuti, di mana di belakang. Apakah dombanya jauh? Tidak, dari dekat. Dan ketika gembalanya bilang kanan, akan ke kanan, dengan ketaatan, mengikuti dari dekat dengan ketaatan. Dan apakah ntar ayo kanan, nanti dombanya baru sejam kemudian belok kanan. Enggak, saat itu juga dan tanpa ditunda. Domba-domba itu mengikuti dari dekat dengan ketaatan dan tanpa ditunda. Itulah percaya. Itulah domba-domba yang percaya kepada gembalanya. Dan domba-domba yang percaya adalah domba-domba yang mendengarkan suara gembalanya. Domba-domba yang mengenal suara gembalanya. Domba-domba yang mengikut suara gembalanya. Dan kita domba-dombanya Tuhan. Kita domba-dombanya Tuhan. Ketika ada suaranya datang dalam hidupmu, dengarkan dengan penuh perhatian. Artinya dengarkan dengan ketaatan. Sehingga ketika engkau mendengar suara gembalamu itu, engkau akan dapat mengikuti suara itu dari dekat dengan ketaatan dan tanpa ditunda. Itulah percaya. Itu yang saya sebut kenapa percaya butuh belajar. Karena kita perlu belajar mendengar dengan penuh perhatian, belajar mengikuti dari dekat dengan ketaatan, belajar melakukannya tanpa ditunda. Terkadang kalau Tuhan suruh kan kita, ya udah nanti Tuhan lah, nanti, betul nggak? Kadang kita ditaruh apa sama Tuhan, entah berkati ini atau dituntun untuk puasa atau dituntun apapun lah gitu. Oleh suara gembala di dalam kehidupan kita. Ini suara gembala agung ya, bukan gembala jemaat di dunia. Apalagi gembala yang di dunia gitu. Kalau gembala agung aja terkadang kita masih tidak mengikuti dari dekat dengan ketaatan, melakukannya dengan seringkali ditunda. Tetapi setelah saya tahu pewahyuan tentang bahwa percaya itu adalah mendengar dan taat. Percaya itu butuh belajar. Tuhan sendiri yang bilang biarinlah kayak gini supaya mereka belajar percaya. Artinya apa? Percaya itu butuh dilatih. Dilatihnya bagaimana? Terus mendengar dengan penuh perhatian. Terus mengikuti dari dekat dengan ketaatan. Dan tanpa ditunda. Dari sini saja, ini sudah deduktif, saudara. Saudara sudah tahu isi khotbahnya apa. Tapi saya akan jabarkan lebih lanjut lagi. Lanjut. Masalahnya untuk bisa percaya ini kan perlu iman. Perlu keteguhan hati. Kita tahu, Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Di terjemahan yang lain, so faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. Iman timbul dari pendengaran. Iman timbul tidak dari apa yang kita lihat. Iman timbul tidak dari kekayaan. Iman timbul tidak dari apa yang kita terima. Tapi iman timbul dari pendengaran. Apakah saudara sepakat dengan saya bahwa percaya itu dimulai dari dengar? Bukan dari lihat. 2 Korintus 5 ayat 7 bahwa kita ini disebut orang percaya karena kita hidup oleh percaya. Bukan karena hidup oleh karena melihat. Dan ketika kita disebut orang beriman, kita adalah orang yang mendengar. Kita disebut orang yang beriman, kita adalah orang yang mendengar dan taat.
Bukan hanya mendengar, tetapi taat. Bukan hanya hupakoyo, tetapi juga akoloteo. Kita mendengar, tapi kita juga mengikuti, taat, dan tanpa ditunda. Tetapi semua itu dimulai dari pendengaran. Saudara kan, ya gimana cara belajarnya ini? Tuhan kasih dasar. Saudara ingin dapetin iman itu, dengar firman-Nya. Firman itu bisa saudara baca di firman Tuhan di Alkitab, bisa saudara berdoa di dalam satu di saudara, bisa dalam ibadah seperti ini, dan setiap hamba-hambanya yang memberitakan firman kebenaran. Dengar, terima, tangkap, taruh dalam hati. Dengan apa? Hupakoyo, mendengar dengan penuh perhatian. Saya percaya semua saudara-saudara di Life and Light Ministry ini adalah anak-anak Tuhan yang hupakoyo, yang mendengar firman dengan penuh perhatian. Dan bukan hupakoyo saja, tapi akuloteo, yang mengikuti setiap arahan firman itu dengan ketaatan dan tanpa ditunda. Artinya apa? Ketika malam hari ini Tuhan taruh bahwa ayo anak-anakku belajar percaya. Dan mulai malam hari ini kita lebih lagi mau belajar untuk percaya. Dan lihatlah, apa yang saudara percaya itu akan datang dalam kehidupanmu. Karena saudara sudah ada di God's way. Ada next exit, ada jalan keluar dari pergumulanmu, ada jalan keluar dari permasalahanmu, ada pintu-pintu yang terbuka. Ketika engkau masih saja di your way, yang tadi dilihat di slide sebelumnya, bahwa engkau masih ada di jalanmu saja, mulai pindah jalur, di jalannya Tuhan. Dan di jalannya Tuhan, cuma satu bahan bakarnya, yaitu iman. Dan biar saudara tetap bisa berjalan di jalannya Tuhan, saudara perlu iman. Dan bagaimana iman itu muncul? Bagaimana iman itu tumbuh? Terus mendengar firman Kristus. Dan bukan hanya sekedar mendengar, tetapi mendengar dengan penuh perhatian. Mendengar dan mendekat dengan penuh ketaatan. Dan tanpa ditunda. Itulah iman. Definisi iman, jelas sekali. Ibrani berapa? 11 ayat 1. Ini udah apa semua. Iman adalah dasar. Pegang satu highlight keyword ini. Iman adalah dasar. Yang kedua, iman adalah segala sesuatu, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Keyword yang kedua, iman adalah bukti. Jadi iman kita, kepercayaan kita sama Tuhan itu artinya adalah dasar dan bukti. Dasar dari yang kita harapkan, dan bukti dari yang tidak kita lihat. Artinya, apapun yang saudara percayai dari firman-Nya, dari janji-janjinya, itu ada dasarnya dan pasti ada buktinya. Masalahnya, belum kita lihat saja. Bukan tidak ada. Yang tidak kita lihat bukan berarti nggak ada. Kita nggak bisa melihat pembuluh darah kita, tetapi kan ada pembuluh darah kita. Bahkan kita nggak bisa melihat organ dalam tubuh kita, tetapi kan ada organ dalam tubuh kita. Bahkan lebih ekstrim lagi, kita nggak bisa lihat otak kita, tapi kita pasti marah kalau disebut, wah nggak punya otak. Oh pasti ada otaknya, walaupun kita nggak pernah lihat kan otak kita yang kayak gimana, segede apa, betul saudara? Jadi apa yang nggak dilihat itu berarti bukan tidak ada, belum dilihat saja. Tetapi iman adalah dasar dan bukti. Dasar dari apapun yang kita harapkan. Berdasarkan apa? Berdasarkan janjinya. Berdasarkan kehendaknya, dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Jadi kalau kita bisa list bahwa iman itu adalah tentang dasar, bahwa iman itu adalah tentang segala sesuatu yang kita harapkan, iman itu adalah tentang bukti, iman itu adalah tentang segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita bongkar satu persatu tentang dasar, segala sesuatu yang kita harapkan, bukti, dan segala sesuatu yang tidak kita lihat. Pertama, iman adalah dasar. Dasarnya apa? Ini ada clue-nya. The cross. Dasarnya adalah salib. Dasarnya adalah apa yang sudah Yesus sediakan dan selesaikan bagi kita di atas kayu salib. Saya cepat dari di sini. Ayatnya di Yohanes 19 ayat 30. Saudara pasti sudah sering baca ayat ini. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Jadi kalau saudara ditanya, kenapa kamu bisa berharap bahwa Tuhan akan memberkati engkau, Tuhan akan menjadikan engkau kepala, Tuhan akan memberikan pasangan hidup yang luar biasa bagimu, Tuhan akan memulihkan keluargamu, Tuhan akan memberikan engkau bisnis yang luar biasa, Tuhan akan memakai engkau dalam pelayanan yang luar biasa. Misal itu janji-janji yang saudara dapatkan, ada dasarnya ketika itu dari Tuhan. Dasarnya apa? Sudah selesai. Semua yang dijanjikan itu sudah dia selesaikan. Di atas kayu salib dia berkata tetelestai. Dia berasal dari kata teleos yang dari sisi kata itu
Perfect indikatif pasif artinya apa? Sudah sempurna, tidak ada cacat kurangnya. Indikatif artinya mengindikasikan sesuatu, menghasilkan sesuatu. Jadi bukan hanya sebuah keterangan saja, tetapi kejadian tersebut pasti menghasilkan dampak sesuatu. Dan pasif artinya apa? Sudah selesai di sini adalah tidak perlu lagi kita melakukan tambahan. Kita cukup menerimanya, pasif. Jadi tetelestai berasal dari kata teleos, itu apa ya, kalau di bahasa Inggris disebutnya tenses. Tensesnya itu perfect indikatif pasif. Sudah sempurna, berdampak, dan kita mendapatkan hasil dari apa yang sudah diselesaikan itu. Dan itulah dasar. Dasarnya adalah apa yang sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Dosamu sudah selesai. Kemiskinanmu sudah selesai. Sakit penyakitmu sudah selesai. Segala malumu, segala hinamu sudah dia selesaikan. Segala kekuranganmu sudah selesai. Berani belajar percaya untuk itu. Makanya Tuhan bilang, belajar percaya. Karena kalau nggak belajar percaya, sangat sulit mempercayai apa yang sudah Yesus selesaikan di kayu salib untuk terjadi dalam hidupmu ketika engkau tidak belajar percaya. Apa yang sudah aku bilang, sudah selesai, ya sudah selesai, kata Tuhan. Seperti apa yang Yesus bilang, Lazarus tidak mati, ya tidak mati. Aku sengaja tidak datang tepat waktu untuk engkau belajar percaya. Tapi aku sudah kasih tahu firman-Ku bahwa itu tidak akan mendatangkan kematian, melainkan menyatakan kemuliaan Allah. Dan apapun yang saudara harapkan hari-hari ini, dasarnya ada, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Artinya apa? Sudah digenapi. Tidak ada yang perlu Yesus lakukan lagi. Sudah selesai. Yang kedua, iman yang pertama tadi apa? Dasar. Yang kedua, segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar dari apa yang kita harapkan. Dan ternyata segala sesuatu yang kita harapkan itu ada dasarnya. Kayaknya saya perlu dibantu nih, silahkan. Siapa aja? Disa, boleh? Ayat 17, 18, 19. Kalian, 3 langsung. Ibrani 11. Ibrani 6 ayat 17 sampai 19. Ayat 17, karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Amin. Yang pertama tentang iman, dasar. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan ada dasarnya. Dasarnya apa yang sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Tetelestai, perfect, indikatif, pasif. Kita yang menjadi objek penerima dari apa yang sudah Yesus selesaikan buat kita. Segala sesuatu yang kita harapkan, dasarnya juga adalah Allah telah mengikatkan dirinya dengan sumpah. Ini cerita tentang Abraham. Bahwa Allah akan memberkati Abraham dengan berlimpah-limpah. Dan Allah mengikatkan dirinya dengan sumpah dengan dirinya sendiri, karena nggak ada lagi yang lebih tinggi dari kita. Mungkin kalau kita kan masih sering sumpah tuh demi Tuhan. Nah, kalau Tuhan sendiri masa demi siapa? Ya demi dirinya sendiri, bersumpah, mengikatkan dirinya sendiri dengan sumpah. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu. Siapa mereka? Kita semua. Yang berhak menerima janji apa? Janji-janji Tuhan juga buat Abraham. Kita ini, karena Kristus, kita menerima berkat Abraham dalam kehidupan kita. Allah telah mengikatkan dirinya dengan sumpah. Tuhan bersumpah itu gimana coba? Dahsyat loh saudara. Jadi jangan ketika saya mengetahui ini, begitu rontok gitu hati saya bahwa Tuhan begitu besar anugerahmu, bukan karena ketaatan kita, kuat hebat kita, bahwa kan Tuhan mengasihi kita karena Tuhan mengikatkan dirinya dengan sumpah bahwa aku berjanji mengasihimu, aku berjanji memberkatimu, aku berjanji melindungimu, memeliharamu. Dahsyat Tuhan. Ayat 18 saya lanjutkan, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah. Ini loh kenyataan Allah. Allah tidak mungkin berdusta. Artinya ketika engkau membaca firman Tuhan, engkau membaca janji-janjinya, ini Tuhan bilang, aku tidak mungkin berdusta. Janjinya ya dan amin. Kita mencari perlindungan, beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di mana? Di depan kita. Apapun yang saudara harapkan, itu kan bukan di belakang, di depan. Orang yang move on itu mengharapkan sesuatu yang di depan, harapan yang baik.
Harapkan yang baik pada Tuhanmu. Karena apa yang Dia janjikan selalu yang terbaik dalam hidupmu. Dan pengharapan kepada Tuhan, pengharapan kepada Yesus, itu adalah sauh yang kuat. Sauh itu jangkar. Inilah jangkar hope dan aman bagi jiwa kita. Berarti kalau ada yang kuat dan aman, berarti ada yang tidak kuat dan tidak aman. Apa yang tidak kuat dan tidak aman? Ya selain Yesus. Apapun itu. Ya saudara bisa mention lah. Kekayaanmu, pengetahuanmu, koneksimu, apapun, kekuatanmu, pengalamanmu. Ya apapun yang kau andalkan itu sebenarnya nggak kuat dan nggak aman bagi jiwa kita. Karena apa? Sewaktu-waktu bisa hancur lenyap tanpa sisa. Tetapi ketika pengharapanmu hanya engkau taruh di dalam Yesus Tuhanmu, pengharapanmu itu adalah jangkar yang kuat, sauh yang kuat, dan aman bagi jiwa kita. Karena apa? Allah tidak mungkin berdusta. Kenapa tidak mungkin berdusta? Karena Allah telah mengikatkan dirinya dengan sumpah. Sehingga apa yang kita harapkan di dalam iman kepadanya, segala sesuatu yang kita harapkan ada dasarnya. Itu dia. Itu tentang belajar percaya. Tentang iman yang kedua, yaitu iman juga adalah bukti. Bukan hanya dasar untuk berharap dari segala sesuatu yang kita harapkan. Tetapi ada buktinya bahwa pengharapan kita itu tidak sia-sia. Pengharapan kita itu tidak mengecewakan. Ini di 2 Korintus 1:22 ayatnya 20-22, saya minta yang laki-laki, Koferi yang baca. Oh, Koferi keluar ya? Berarti laki-laki lagi siapa? Sorry. Jati, minta tolong bacain. Ayatnya 2 Korintus, pasal yang pertama, ayatnya 20-22. 2 Korintus 1 ayat 20-22, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Amin. Iman kita tidak pernah sia-sia. Iman kita tidak mengecewakan. Karena apa? Satu, ada dasarnya. Kedua, ada buktinya. Dan buktinya apa? Buktinya iman kita itu adalah Kristus. Kita punya Kristus, kita punya ya, jawaban ya untuk semua janji Allah. Itu jaminannya. Dan bukan hanya Kristus saja. Kalau di ayat selanjutnya di 21. Sebab Dia juga telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Janji-janjinya itu, jaminannya itu telah diurapi. Urapi itu maksudnya gini, telah diminyaki, ditandai. Tandanya bukan sekedar tanda, tetapi tanda kesukaan. Bahwa tanda kepemilikan, itu pengurapan. Memeteraikan, disegel tanda miliknya. Dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan. Udah diurapi, dimateraikan, diberikan Roh Kudus sebagai jaminan. Sebagai apa? Sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Itu buktinya. Itu bukti dari iman tadi. Mengapa Tuhan minta kita belajar percaya bahwa percaya kepadanya ada dasar dan bukti. Gak usah ragu. Ketika engkau melihat ada mungkin penundaan, entah itu memang Tuhan memang izinkan untuk belum, atau memang itu karena kesalahan kita. Tetapi Tuhan mau kita terus belajar percaya bahwa percaya kepadanya itu berdasar. Semuanya sudah selesai, bukan harapan yang hampa, bukan harapan palsu. Segala sesuatu yang kita harapkan, jelas ada dasarnya, karena Dia Allah yang setia, Dia tidak mungkin berdusta, Dia mengikatkan dirinya dengan janji. Yang kita baca tadi. Dan itu buktinya adalah Kristus ada dalam hidup kita. Christ in you, the hope of glory. Kristus di dalam engkau adalah pengharapan akan kemuliaan. Itu yang menjadi bukti dari setiap apa yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Just because you don't see a way doesn't mean God doesn't have a way. Ketika engkau belum melihat jalan di depanmu, bukan berarti Tuhan tidak membuka jalannya. Ya tadi, God's way itu, kalau saudara melihat ya, bangsa Israel ketika mau keluar dari tanah Mesir, harusnya itu
kalau ditempuh perjalanannya ke tanah perjanjian itu nggak nyampe waktu berbulan-bulan, nggak, hitungan hari, saudara. Tetapi kenapa bisa sampai 40 tahun coba? Karena muter-muter. Dan ketika dikejar oleh pasukannya Firaun, kenapa harus membelah laut? Karena itu jalan yang Tuhan buka. Mungkin bagi manusia, loh, di depan laut nggak akan ada jalan. Tetapi Tuhan bisa buka jalan ketika kita ada di dalam arahannya. Kita belajar percaya pada arahannya. Kita mendengar penuh dengan perhatian terhadap firman-Nya. Ini ayatnya, saya baca saja, Efesus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Nih, saya highlight berkat rohaninya. Berkat rohani itu adalah segala sesuatu yang tidak kita lihat, tetapi bukan tidak ada. Dan Tuhan udah bilang bahwa segala berkat rohani ini sudah dikaruniakan kepada kita di dalam surga. Artinya apa? Segala pengharapan kita, segala berkat-berkat itu sudah diberikan buat kita, tetapi masih di alam rohani. Bagian kita memanifestasikan berkat rohani itu menjadi berkat jasmani. Jadi bahwa iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat itu nyata adanya. Ada dasarnya segala sesuatu yang kita harapkan, ada dasarnya. Dia tidak mungkin berdusta. Dia mengikatkan dirinya dengan janji kepada dirinya sendiri. Terus buktinya bahwa Kristus adalah ya untuk setiap janji Allah, diberikan Roh Kudus sebagai jaminan untuk setiap janji Allah. Ada buktinya. Dan apa yang tidak kita lihat itu memang benar-benar tidak kita lihat, bukan berarti tidak ada. Karena apa? Sebenarnya sudah ada. Karena di dalam Tuhan kita Yesus Kristus telah mengaruniakan, telah itu berarti sudah diberikan kepada siapa? Kita, saudara dan saya. Apa? Segala, artinya segala itu tidak ada satupun yang tidak. Segala berkat rohani di dalam sorga. Sorga itu punya apa, saudara? Semuanya sorga punya. Tetapi ini masih berkat rohani. Di dunia ini, biarlah yang berkat rohani ini kita manifestasikan menjadi berkat jasmani. Dengan apa? Kita percaya. Tuhan, semuanya sudah Engkau berikan. Aku percaya di waktu yang terbaik, waktu yang tepat. Boleh nego nggak sama Tuhan, minta cepat, mintain? Boleh. Itu hubungan, saudara. Seperti anak sama bapak aja, kan bapak bisa dong, tergerak hatinya, tergerak oleh belas kasih. Oke lah, sekarang ini deh. Sekarang aja, walaupun misalnya saya mau ngasih mainan ke anak saya bulan depan, tetapi karena udah ngerengek aja, udahlah. Bapak tahu yang terbaik. Dan saudara bisa minta itu semua. Jadi belajar percaya. Karena apa? Imanmu ada dasarnya, imanmu ada buktinya. Faith is the gift of God. Mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan adalah mata yang tertuju kepada Yesus. Bahasa di bahasa yang lainnya di King James, di King James, di New English Translation juga sama. Kalau di King James gini, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Jadi bagaimana iman itu muncul selain mendengar adalah melihat. Pegang kuncinya baik-baik. Bagaimana iman muncul? Selain mendengar adalah melihat. Mendengar dengan penuh perhatian dan matanya fokus melihat pada satu pribadi, yaitu Yesus. Maka iman itu akan timbul sebagai sebuah karunia dalam kehidupan kita. Tapi kita mesti belajar. Belajar apa? Belajar mendengar dan belajar terus mata yang terfokus kepada Yesus. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Ketika kita melihat Yesus, dia akan menjadi author itu penulis dan finisher apa? Penyelesai iman kita. Ketika mata kita tertuju sama Yesus, iman kita itu bukan lagi kita yang bikin, tetapi Yesus yang menuliskan imannya di dalam hidup kita dan menyelesaikannya dalam hidup kita. Di terjemahan lain, keeping our I speak on Jesus, keeping juga berarti kata kerja jeren yang artinya teruslah memelihara, melekatkan matamu fix on Jesus, jangan kemana-mana, hanya kepada Yesus. Karena dengan seperti itu, pioneer and perfecter of
our faith. Pionir itu ya pemula, yang memulai. Kalau author kan yang menulis, pionir itu yang memulai, dan perfecter penyempurna iman kita. Di terjemahan baru Indonesia juga kan gitu kan, membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang memimpin dan membawa iman. Nah, di terjemahan lain, yang menulis dan menyelesaikan iman. Terjemahan lain juga, yang memulai dan menyempurnakan iman. Dan bagaimana kita memulai dan menyempurnakan iman, bagaimana kita menulis dan menyelesaikan iman, hanya satu, dengan melihat kepada Yesus. Dan bukan kita yang menulis dan menyelesaikan, bukan kita yang memulai dan menyempurnakan, tetapi Yesus. Ketika mata kita tertuju kepada Yesus, Roh Kuduslah yang akan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Jadi God is good all the time. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saya merasakan hal ini. Tuhan baik kepada kakek saya, kepada eyang saya, dan hari-hari ini ketika saya saat teduh, saya mengumulkan ini, jadi benar loh, anak cucu orang benar tidak pernah ditinggalkan. Saya hari-hari ini kayak dapat impresi itu gitu. Oh iya. Dan kasih setianya turun untuk selama-lamanya. Kesetiaannya tetap turun-temurun. Dan saya rindu ketika kita sebagai orang tua hari-hari ini benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan mendapatkan perkenanan Tuhan. Itu pun akan turun ke anak cucu kita. Jadi jangan selfish dengan kehidupan kita. Hidup hanya untuk hidup kita saja. Mulai pikirkan bagaimana anak cucuku ke depan. Karena ada berkat yang turun lewat kehidupan kita. Karena sebab itu Tuhan baik. Kasih setianya selama-lamanya, kesetiaannya tetap turun-temurun. Anak cucu orang benar dipelihara Tuhan, tidak meminta-minta roti. Karena God is good all the time. Tuhan adalah Tuhan yang baik dalam segala ruang lingkup waktu. Saya selesai dengan ini. Belajar percaya, artinya terus mendengar firman Kristus dan mata yang selalu tertuju kepada Yesus. Belajar percaya, terus mendengar bukan hanya sekadar mendengar, tapi mendengar dengan penuh perhatian. Hupakoyu. Dan dengan mendengar ini kita dimampukan untuk taat. Kita mendengar dengan dekat, taat, dan tanpa ditunda. Selain itu, ketika kita belajar percaya, kita ngecek mata kita, apakah hari-hari ini mata kita selalu tertuju hanya kepada Yesus. Karena hanya mata yang tertuju kepada Yesus yang menghasilkan iman dalam kehidupan kita. Ketika mata kita selalu tertuju kepada Yesus, Dialah yang akan menulis dan menyempurnakan iman itu. Belajar percaya, terus dengar firman, dan terus fokus sama Yesus. Sesimpel itu, saudara. Belajar percaya, terus mendengar firman-Nya dengan penuh perhatian. Take attention, benar-benar taruh hatimu di dalam ketika engkau mendengar firman, dan mulai mendekat ketika engkau mendengar suara firman itu, suara gembala itu, dan mulai mengiring, mengikut dari dekat, mulai taat, mulai dari sekarang dan tanpa ditunda. Dan biarlah matamu selalu terfokus kepada Sang Gembala. Di mana Sang Gembala bergerak, engkau bergerak. Oh, gembala, domba itu kan gitu. Ketika gembalanya ke kanan ya ke kanan, ke kiri ya ke kiri, berhenti ya berhenti. Karena domba matanya selalu tertuju kepada gembalanya. Domba-domba telinganya selalu tertuju kepada suara gembalanya. Domba-domba selalu menaruh perhatian kepada gembalanya. Our hope is never in vain when it in Jesus. Pengharapan kita tidak pernah sia-sia ketika pengharapan itu kita taruh di dalam Yesus. Tuhan Yesus memberkati, kiranya sharing firman Tuhan ini memberkati kita semua untuk kita belajar. Kita mau belajar percaya. Mungkin saudara sudah percaya, tetapi Tuhan ingatkan terus belajar percaya. Apapun yang saudara alami, entah penundaan, entah pergumulan yang belum digenapi, tapi percayalah.
tidak ada yang sia-sia ketika engkau percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih ya buat Mas Wisnu untuk sharing firman-nya. Memang saya rasa ini sharing firman yang sangat membangun, sangat bagus. Secara pribadi juga saya mengalami sekali bagaimana Tuhan mengajar saya untuk belajar percaya. Saya rasa ini memang problem semua orang percaya, bahwa kadang kita punya pergumulan, kita menerima janji Tuhan, kita menantikan apa yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang Tuhan janjikan, pengharapan kita taruh kepada Tuhan. Kita berdoa, kita bergumul, tapi seringkali apa yang kita harapkan kepada Tuhan itu belum kunjung tiba, belum kunjung terjadi. Terus bagaimana kita bisa terus teguh di dalam iman? Nah, Tuhan Yesus tuh terkadang menunda sesuatu, seolah-olah menunda sesuatu, seperti tadi disampaikan Mas Wisnu di kasusnya Lazarus. Dia sangat mungkin tiba tepat waktu sebelum Lazarus mati, tetapi dia dengan sengaja supaya kamu semua belajar percaya. Dan salah satu problem orang percaya seperti Tuhan Yesus seringkali menegur murid-muridnya. Hai kamu angkatan yang kurang percaya. Hai kamu yang kurang percaya, berapa lama lagi aku harus bersama-sama dengan kamu? Seringkali ya kita dengar itu di kitab Injil ya. Cerita tentang Tuhan Yesus, bagaimana dia menegur murid-muridnya. Dan itu problem juga murid-murid Tuhan Yesus. Seringkali bersama dengan Tuhan Yesus, melihat mujizatnya yang besar, perkaranya yang besar, semua kuasanya yang begitu ajaib, tapi masih juga bisa ragu, masih juga bisa takut. Tentunya apalagi kita gitu. Di dalam hari-hari ini seringkali kita susah melihat Yesus, susah menemukan Yesus gitu. Seringkali walaupun kita percaya kebenarannya ya, hadirat Tuhan tuh gak pernah meninggalkan kita, tapi sering kita merasa sendiri ya. Kadang-kadang kepercayaan kita menjadi lemah, kadang-kadang kita menjadi ragu ya, dan disitulah kita perlu belajar percaya. Dengan cara apa? Tadi Mas Sus sudah sampaikan, saya mengulang sedikit saja dan meneguhkan bahwa memang kita perlu dengar firman Tuhan. Kita perlu ada di komunitas demikian seperti ini, lalu kita saling mengingatkan. Apa yang kita dengar itu mempengaruhi cara kita berpikir ya. Apa yang cara kita berpikir menentukan cara kita bertindak. Dan tentunya kalau kita mendengar hal yang salah, kalau kita dengar kabar buruk ya, tentunya kan kita akan punya pikiran yang buruk dan akhirnya kita akan punya ketakutan. Makanya kita perlu banyak mendengar kabar baik sehingga kita punya iman untuk melangkah. Abraham juga menerima janji Tuhan, keturunanmu akan seperti bintang di langit. Sampai Abraham mati di usia kurang lebih 170-175 tahun kalau nggak salah. Dia hanya punya satu anak yang sah. Ya, Ismail juga anaknya dia, ada Nebayot dan lain sebagainya ya, ada ya anaknya Abraham. Setelah Sarah meninggal, Abraham kan menikah lagi dan punya beberapa anak. Tetapi diperhitungkan Tuhan tuh cuma satu anak. Ya, yang dijanjikan Tuhan tuh kan seperti bintang di langit. Ya. Tetapi janji Tuhan tuh kan tidak mungkin gagal. Ya, Tuhan menjanjikan juga nanti keturunanmu akan menjadi pendatang orang asing selama 430 tahun dan saat keluar dari Mesir itu jumlah orang Israel itu sekitar 600.000 orang laki-laki saja, dan ditafsir itu sekitar 3,5 juta orang gitu. Dan itu keturunan Abraham semua. Tuhan menggenapi janjinya. Dan di saat Abraham menerima janji itu tuh kayak jauh dari kebenaran ya. Bagaimana Abraham yang sudah tua dengan Sarah istrinya yang mandul bisa memiliki keturunan. Tapi responnya Abraham percaya aja karena Tuhan yang mengatakan. Nah, ini respon yang menyenangkan hati Tuhan sehingga Tuhan tuh menganggap, oh ini Abraham tuh sahabat aku. Dia dibenarkan karena kepercayaannya. Nah, kita seringkali bisa nggak merespon seperti Abraham ya? Seringkali kalau kita nggak masuk akal sedikit, aduh Tuhan tapi kan begini, tapi kan begitu ya. Ya Abraham juga sangat punya alasan untuk demikian, tapi dia tidak melakukannya. Dia memilih untuk percaya dengan apa yang Tuhan sampaikan. Jadi saya juga mengalami ini. Itu banyak sekali janji Tuhan yang saya masih nantikan. Saya masih tunggu terjadi dalam kehidupan saya, dan tidak jarang saya merasa juga ragu dan berpikir apa Tuhan akan menggenapi janjinya. Tetapi
lewat malam hari ini kita mau Tuhan belajar percaya. Kalau saya mau nambahkan satu hal aja, kita belajar isi hati Bapa ya. Semenjak saya jadi seorang ayah, saya jadi seorang bapak, isi hati saya tuh memang maunya selalu memberikan yang terbaik buat anak saya. Eh, Nah, tetapi dari sisi sudut pandang anak saya, Ben, ya itu nggak sama dari sudut pandang Bapak. Kadang-kadang Bapak itu menunda sesuatu hal. Jadi kayak misalnya contoh gitu, Ben cuma mau jelly gitu. Saya nggak keberatan Ben makan jelly. Cuma makannya setelah makan nasi atau nanti siang, jangan pagi-pagi atau makan jelly. Saya menunda untuk memberi yang terbaik. Tujuannya baik supaya dia makan itu kan sebagai snack, bukan makanan utama, sehingga sebelumnya dia bisa makan yang benar dulu. Kurang lebih kayak gitulah isi hati Bapak. Tapi kan seorang anak tuh kadang-kadang nggak paham, ya. Kadang-kadang nggak mengerti. Kadang kita saat bapaknya menunda, seolah-olah ditahan atau tidak diberikan apa yang dirindukan. Tapi kan nggak begitu. Tapi dari sini saya jadi ngerti. Saya jadi mulai memahami bahwa sebenarnya Bapak tuh rindu memberikan apa yang terbaik. Kalau anaknya yang tunggal, itu Roma pasal yang ke-8, itu diberikan kepada kita. Ya bagaimana mungkin ya, dia tidak mengaruniakan segala sesuatu bersama-sama dengan kita. Apakah apa yang kita bisa minta hari ini, apa yang kita bisa sebut, pergumulan kerinduan kita, apa Tuhan gak mau kasih? Cuma kita melihatnya kan tidak dari sudut pandang Tuhan. Dan dari situ saya mengerti bahwa sebenarnya Bapak tuh rindu memberi yang terbaik buat kita. Bapak rindu memberkati kita berlimpah-limpah. Tapi kadang dia punya waktu yang terbaik. Dia melihat semuanya tuh lebih luas. Benjamin dengan usianya yang masih kecil, nggak mungkin bisa mengerti ya. Kadang-kadang ya dia mau main sepeda siang hari, gitu kan panas bolong kan, saya pasti nggak akan kasih. Bukan karena nggak boleh main sepeda, ya, tetapi waktunya kan salah. Kalau saya biarkan justru menjadi sesuatu yang buruk, ya dia akan kepanasan, mungkin bikin dia nggak enak badan dan lain sebagainya. Justru bukan halnya yang tidak baik, tapi mungkin waktunya yang nggak tepat. Dan seorang Bapak tuh melihat dengan sudut pandang yang berbeda. Nah, Bapak kita di surga lebih lagi, dia di kekekalan kan. Dia melihat kita dari awal, dia yang ada sebelum dunia dijadikan dan sudah ada di akhir dunia nanti. Dan dia tahu yang terbaik di seluruh jalan hidup kita. Buat Tuhan semua yang ada dalam hidup kita itu kan sepele. Mungkin kita kayak mau main sepeda atau minta jelly gitu. Permintaan kita di hadapan Tuhan itu yang menurut kita spesial, berat, dan lain sebagainya itu buat Tuhan sepele. Tapi Tuhan, dia mungkin, Tuhan aku minta ini, aku minta. Tuhan tersenyum dari sore dan melihat aku pasti kasih. Ya kan nanti sebentar lagi. Ya kenapa kelihatannya waktunya lama ya? Karena memang kita ada di apa ya, timeline di waktunya manusia. Buat Tuhan itu kan sebentar. Firman Tuhan bahkan bilang kan 1 hari di hadapan Tuhan itu kayak rasanya 1000 tahun. Buat Tuhan tuh menunda sebentar tuh kayaknya lama banget itu buat kita. Tetapi di dalam penantian itu Tuhan memberi kekuatan. Ya, Abraham juga dia bergaul dengan Tuhan. Caranya gimana kita tahu Abraham bergaul dengan Tuhan? Karena dia seringkali mendirikan mezbah. Di kitab Kejadian, kisah Abraham tuh Abraham berulang kali dia mendirikan mezbah. Itu cara Abraham untuk datang dan bergaul dengan Tuhan. Jadi kepercayaan Abraham itu nggak datang begitu aja. Kalau Abraham nggak bergaul dengan Tuhan, Abraham kan disebut sahabat Allah ya. Itu ditulis baik di Perjanjian Lama, diteguhkan juga di Yakobus di Perjanjian Baru. Nah kalau dia disebut sahabat Allah, dia bergaul dengan Tuhan. Kepercayaan Abraham itu tidak datang tiba-tiba begitu saja gitu. Oh ya, saya percaya. Abraham ada seorang yang seringkali datang kepada Tuhan, mempersembahkan mezbah. Banyak sekali tertulis di cerita tentang Abraham. Abraham mempersembahkan mezbah. Abraham pindah ke satu tempat dan kemudian di tempat itu dia mempersembahkan mezbah, membuat mezbah, dan kemudian dia pindah, dia mempersembahkan mezbah. Nah, mezbah Abraham itu yang menjadi kekuatan yang membuat Abraham jadi orang yang percaya. Nah, kita juga kalau sekarang kita mau belajar percaya, tentunya kan kita perlu dekat sama Tuhan. Kita perlu mendengar. Tadi iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kita perlu juga memang didukung, dibantu daging kita. Ya, karena roh memang penurut ya. Roh pasti mau ikut Tuhan, pasti mau percaya. Tapi yang namanya daging kan mikir, aduh Tuhan,
tapi kan begini ya, tapi kan belum terjadi ya, tapi kan nggak kelihatan ya, selalu aja banyak tapinya. Oleh karena itu kita perlu membantu daging kita ya dengan cara kita mendengar yang baik, merenungkan kebenaran firman Tuhan ya. Dan Tuhan juga mengajar renungkanlah itu siang dan malam. Jadi kita perlu membantu memikirkan, membantu otak kita, membantu hati kita memikirkan yang baik, yang benar, yang sedap didengar, yang indah, bahwa Tuhan itu setia. Dan saya ada kemarin saya dengar memang di kitab Keluaran gitu, bahwa Tuhan menepati janjinya. Tuhan itu bukan hanya seorang Tuhan yang pemberi janji, dia juga adalah promise keeper. Dia orang yang memegang janjinya. Dan bukan hanya memegang janjinya, Tuhan juga adalah orang yang Tuhan adalah pribadi yang menggenapi, yang fulfill his promise. Jadi dia yang berjanji, dia memegang janjinya, dan dia yang menggenapi janjinya. Dan saya tutup dengan ini, kalau Tuhan tidak menepati janjinya, dia bukan Tuhan. Itu yang menguatkan saya. Jadi kalau dia tidak bisa menepati janjinya, dia bukan Tuhan. Jadi kalau Tuhan berfirman, dia pasti genapi. Jadi itu yang menjadi kekuatan kita. Kita percaya semua yang baik di dalam Kristus Yesus pasti terjadi dalam hidup kita semua yang percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti genapi. Kalau Tuhan tidak genapi, dia bukan Tuhan yang berkuasa. Tuhan bilang, dia pasti memberi yang terbaik buat kita semua. Amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Haleluya, amin. Luar biasa ya, dikuatkan. Ada yang mau kesaksian? Ini tadi istri saya nyolek, saya mau sharing katanya. Boleh, silakan. Saya mau share dari firman Tuhan malam hari ini ya. Saya tuh diingetin kalau ya percaya itu sebenarnya luas gitu artinya gitu ya. Bukan cuman yang ya saya baca firman Tuhan terus ya Tuhan aku percaya. Nggak hanya itu gitu. Tapi ternyata percaya itu juga mendengar suara Tuhan dan mata kita memandang sama Tuhan gitu. Itu tuh saya pernah Tuhan sendiri bicara di hati saya tuh hal yang seperti itu gitu. Jadi di setiap hari kita kan pasti kita tuh mengambil keputusan demi keputusan gitu ya, saudara-saudara. Jadi mau di rumah, mau di kantor, kita tuh ini kita mau ngapain, mau ngerjain apa, misalnya tugas di kantor. Ini mau apa dulu nih gitu. Saya kadang-kadang di situ Tuhan tuh ngomong gitu. Nina, sebelum kamu ngajuin ini sama atasanmu, coba kamu hubungi si ini dulu, confirm dulu apa dulu. Nah, kadang saya tuh ngerasa nggak usah lah, ini kan ini udah nggak usah confirm lagi. Nah, kalau saya nggak denger gitu ya kata-kata yang muncul di hati saya gitu tuh, nanti kadang-kadang atasannya ini udah belum ini, akhirnya nggak di ACC gitu. Oh iya ya Tuhan, tadi padahal Tuhan tuh ngomong gitu, harusnya kayak gitu dulu. Nah, terus Tuhan tuh ngomong gitu di hati saya, Nana, waktu kamu nggak denger aku gitu ngomong di hati kamu, itu sebenarnya kamu lagi nggak percaya gitu. Jadi nggak percaya kata-kata Tuhan, jadi nggak dilakukan gitu. Ya juga ya gitu. Terus hal sepele lainnya gitu, di setiap kejadian, di setiap hari itu Tuhan tuh sebenarnya ngomong gitu di setiap kita gitu. Kan Tuhan tuh gembala ya, nggak cuma menuntun hal-hal yang besar gitu, nggak cuma menuntun keputusan-keputusan yang besar, tapi keputusan kecil gitu, sampai nyiapin masakan apa segala macam tuh Tuhan tuh ngomong, ini stepnya gini dulu, ini stepnya gitu dulu. Tuhan tuh nuntun gitu step by step gitu, asal kita teh mau denger dengan tenang gitu. Terus waktu kita kadang yaudahlah ini dulu, nanti bakalan kebukti gitu. Kalau kita dengar suara Tuhan tuh kebukti bahwa coba kalau aku nggak kayak gitu hasilnya nggak akan sebaik ini gitu. Nah itu saya tuh berapa kali ngalami dan Tuhan tuh bilang kayak gitu di hati saya, ya gitu. Nah kalau kamu nggak dengar itu sama aja kayak kamu nggak percaya gitu. Nah jadi kita tuh disebut orang percaya. Hamba Tuhan selalu bilang percaya, Tuhan selalu bilang percaya itu bukan cuma sekedar yang mendengar, maksudnya baca firman Tuhan, dengar terus ya aku percaya, nggak cuma gitu, tapi di keseharian kita tuh saat kita mendengar suara Tuhan, kita lakuin itu tuh kita sedang percaya gitu. Jadi ya itu sharing setiap harinya. Itu juga Tuhan bilang gitu, kalau kamu mau semakin peka dengar suara Tuhan, mulai dari hal kecil dengerin dan lakukan. Nanti lama-lama hal-hal besar juga kita nanya Tuhan saya harus apa? Tuhan saya harus gimana? Tuhan saya harus gimana?
Tuhan pasti kasih jalannya gitu, Tuhan pasti kasih tuntunannya dan kita bisa dengar gitu. Mulai dari hal kecil mendengar tuntunan Tuhan di hidup kita gitu. Amin. Men, haleluya.